Oke, jadi baru-baru ini ada perjanjian dagang raksasa antara Amerika Serikat dan Indonesia. Di berita, kelihatannya ini sebuah kemenangan besar. Tapi, pernahkah Anda berpikir apa sih sebenarnya isi dokumen setebal 45 halaman itu? Nah, kali ini kita akan coba bedah isinya. Anda pasti sering lihat kan judul-judul berita yang heboh? Kesepakatan terobosan 33 miliar dolar. Wah, kedengarannya luar biasa. Sebuah pencapaian ekonomi yang bersejarah. Tapi tentu saja cerita yang sebenarnya kan nggak berhenti di situ. Kalau kita benar-benar gali lebih dalam seperti yang dilakukan oleh sumber analisis ini, kita bakal menemukan bahwa isi perjanjian ini jauh-jauh lebih kompleks dari sekedar angka-angka yang muncul di berita. Baik, mari kita mulai. Pertama-tama, kita akan lihat betapa besarnya jurang pemisah antara apa yang diberitakan ke publik dengan apa yang sebenarnya tertulis hitam di atas putih. Coba deh, lihat perbandingannya. Media fokus kemana? Batas tarif dan paket pembelian 33 miliar dolar. Tapi, lihat apa yang ternyata mendominasi perjanjian ini. Politik luar negeri, kewajiban impor, regulasi digital, ini adalah hal-hal yang menyentuh kedaulatan, bukan cuma soal angka jual beli. Yuk, kita bedah lapisan pertamanya, yaitu bagaimana sebuah perjanjian yang katanya soal dagang ternyata punya implikasi geopolitik yang sangat besar. Begini, selama 70 tahun, politik luar negeri kita akan berpegang pada prinsip bebas aktif. Artinya, tidak memihak blok kekuatan manapun di dunia. Nah, analisis ini menunjukkan bahwa beberapa pasal dalam perjanjian dagang ini secara mendasar menantang prinsip tersebut. Kok bisa? Jadi begini, menurut analisis sumber, perjanjian ini mewajibkan Indonesia untuk ikut menyelaraskan diri dengan kebijakan luar negeri AS. Mulai dari harus menerapkan sanksi yang sama seperti sanksi AS ke negara lain, harus konsultasi dulu soal pemasok teknologi 5G, sampai harus mengikuti daftar entitas atau daftar hitam perusahaan versi Washington. Sumber analisis ini kemudian mengajukan sebuah analogi yang cukup tajam. Pertanyaannya begini, kalau atasan Anda memaksa Anda untuk ikut memusuhi musuh-musuhnya, apakah hubungan itu masih bisa disebut kemitraan? Ini jelas sebuah pertanyaan yang melampaui urusan dagang biasa, kan? Oke, sekarang kita bahas angka besar yang selalu jadi berita utama itu, 33 miliar dolar. Kedengarannya kan seolah-olah Indonesia dapat banyak pesanan ya. Tapi kalau kita lihat detailnya, ini bukan soal pilihan, tapi lebih mirip sebuah daftar belanja yang wajib dipenuhi. Jadi, angka 33 miliar dolar itu bukan sekedar target atau peluang. Perjanjian ini secara spesifik mengikat Indonesia untuk memfasilitasi pembelian produk-produk dari Amerika dalam jumlah masif ini selama beberapa tahun ke depan. Dan ini bukan soal perdagangan bebas di mana pasar yang menentukan. Ini adalah daftar belanja yang sangat-sangat spesifik dan wajib difasilitasi pembeliannya oleh Indonesia. Mulai dari jutaan ton kedelai dan gandum sampai 50 unit pesawat terbang. Nah, disinilah letak benturan utamanya. Di satu sisi, Indonesia punya tujuan nasional jangka panjang untuk swasembada pangan. Artinya, kita mau memproduksi sendiri beras, jagung, dan kedelai kita. Di sisi lain, perjanjian ini justru mewajibkan kita mengimpor jutaan ton komoditas yang persis sama. Kedua kebijakan ini kan saling bertabrakan. Tapi dampaknya nggak berhenti di ladang pertanian. Perjanjian ini juga menjangkau area yang sangat krusial bagi masa depan kita semua, ekonomi digital. Dengan ratusan juta pengguna internet, Indonesia itu pasar yang luar biasa besar untuk platform teknologi global. Jadi, pertanyaan pentingnya adalah, bagaimana negara bisa memastikan bahwa nilai ekonomi yang luar biasa besar yang dihasilkan dari data warganya sendiri juga bisa dinikmati oleh negara? Nah, disinilah masalahnya. Analisis ini menunjukkan bahwa perjanjian ini secara efektif melarang Indonesia untuk menerapkan kebijakan-kebijakan penting. Contohnya, menerapkan pajak layanan digital atau mewajibkan lokalisasi data. Padahal ini adalah alat-alat regulasi yang justru saat ini sedang digunakan oleh negara-negara maju seperti di Eropa, Kanada, dan Australia untuk mengatur para raksasa teknologi. Jadi, setelah kita melihat semua kewajiban ini, kita sampai pada pertanyaan inti yang diajukan oleh analisis ini. Apakah kesepakatan ini benar-benar timbal balik atau resiprokal seperti yang selalu dikatakan? Coba kita jajarkan. Di satu sisi, apa yang Indonesia terima? Batas tarif dan janji kerjasama yang sifatnya tidak terlalu mengikat. Di sisi lain, apa yang Indonesia berikan? Wah, daftarnya panjang. Penyelarasan geopolitik, belanja wajib miliaran dolar, melepas hak untuk meregulasi raksasa digital, dan banyak lagi. Ketidakseimbangannya kelihatan sangat jelas di sini. Dan ketidakseimbangan ini diperparah lagi oleh klausul pembatalannya. Jadi begini, kalau suatu saat Indonesia dianggap membahayakan kepentingan AS, Amerika bisa membatalkan seluruh perjanjian ini secara sepihak.
Tapi tidak ada hak yang setara untuk Indonesia kalau kepentingannya yang dirugikan. Jadi, daya tawarnya hanya ada di satu sisi. Ini membawa kita ke poin terakhir, yang mungkin adalah yang paling penting. Masalahnya bukan hanya isi perjanjiannya, tapi juga fakta bahwa kesepakatan dengan implikasi sebesar ini terjadi dengan sangat sedikit perdebatan di ruang publik. Contohnya, apakah publik tahu bahwa perjanjian ini pada dasarnya bisa mengubah arah politik luar negeri Indonesia untuk beberapa dekade ke depan, dengan mewajibkan kita mengadopsi sanksi AS? Lalu, apakah para petani di seluruh negeri sadar bahwa kesepakatan ini mewajibkan impor jutaan ton hasil panen yang akan bersaing langsung dengan produk mereka sendiri? Dan bagaimana dengan para jurnalis dan pemilik media lokal? Apakah mereka tahu bahwa pintu untuk mendapatkan bagi hasil dari platform digital raksasa seperti yang terjadi di negara lain telah ditutup secara permanen oleh perjanjian ini? Dan yang paling penting, apakah parlemen sebagai wakil rakyat benar-benar memperdebatkan semua implikasi jangka panjang ini secara mendalam sebelum perjanjian ini ditandatangani? Sumber ini berpendapat, keputusan sebesar ini seharusnya melalui proses demokrasi yang jauh lebih transparan. Pada akhirnya, analisis ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat fundamental yang menggugat inti dari seluruh kesepakatan ini. Apa sebetulnya arti dari kata timbal balik jika komitmen yang nyata dan mengikat ternyata hanya datang dari satu pihak saja?